Jadi subtopik yang akan kita bahas adalah definisi dari masalah aliran maksimum itu sendiri. Kemudian maximum flow problem ini bisa diselesaikan dengan beberapa metode. Salah satunya linear programming. Jadi saya coba lihatkan bagaimana kita membentuk model linear programming dari masalah maksimum flow. Kemudian juga kita akan membahas salah satu metode yaitu Fulkerson, yaitu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah maksimum flow. Nah, ini semua itu saya ambil materinya dari buku Winston, ya Wilson atau Winston sih lupa saya. Nah, yang udah pernah saya share. Jadi di bab 8, jadi kalian bisa detailnya silahkan dibuka di buku tersebut ya, di e-book yang pernah saya share di pertemuan keberapa ya saya share itu ke 9 ya. Oke. Sebentar ada yang masuk. Oke, nah ini adalah graf. Jadi masalah maksimum flow-nya digambarkan dalam bentuk graf. Jadi ada simpul-simpulnya seperti yang kalian lihat. Ada simpul S, terus ada simpul atau not 0, 1, 2, 3, 8 sampai 8, terus ada juga T. Nah, S, simpul S atau not S ini itu disebut dengan source node atau simpul awal atau sumber. Jadi ya, oke. Nah, ini saya gini aja deh biar kalian juga kelihatan. Oke. Nah, nah, ini adalah ada yang masuk keluar. Oke. Jadi ini adalah graf dari masalah contoh, salah satu contoh dari graf masalah aliran maksimum. Jadi biasanya kalau aliran maksimum itu kita buatkan grafnya seperti ini, di mana ada sumber atau ada source-nya sama ada tujuannya. Nah, tujuannya ini biasanya disebut juga dengan sink, ya, not sink ya. Nah, di mana ini akan kita lalui ada beberapa not. Ini ada 0 sampai 8 kalau contoh gambar ini ya, atau graf ini ya. Nah, jadi yang akan kita cari tahu itu adalah berapa banyak aliran yang dapat kita alirkan dari sumber ke tujuan. Nah, tentunya dengan kapasitas yang ada di tiap jalur. Nah, jadi masing-masing jalur ini, masing-masing arc ini dari S ke 0, 0 ke 3, bisa kalian lihat itu ada batasan atau kapasitas. Yaitu kalau di sini misalnya S0 itu ada 7, 0-nya jangan belagu ya, ini ada 7, itu artinya adalah kapasitas. Artinya aliran yang melewati S0 ini nantinya itu tidak boleh lebih dari kapasitas yang ditetapkan yaitu 7. Nah, itu lebih kurang gambarannya. Jadi masing-masing jalur ini memiliki kapasitasnya masing-masing yang harus dipatuhi. Boleh kurang nggak, Bu? Boleh. Boleh sama nggak? Boleh. Yang tidak boleh adalah melebihi. Nah, kayak misalnya jalur itu, misalnya jalur ini cuman bisa 7, tapi kita masukin 10, akan tidak muat di sini. Ya, jadi memang harus sesuai kapasitasnya. Jadi harus kecil dari sama dengan kapasitasnya. Pipis. Iya, pipis, pipis. Pipis dulu, Adek. Pipis dulu, Adek. Ya. Pipis dulu sama Adek ya.
Oke, kalau boleh saya tanya nih misalnya ya. Dinda ada Din? Dinda. Dinda. Oke, mungkin nanti kita tanya Dinda. Sekarang saya mau nanya siapa dulu ya. Meli. Ada Mel? Ya, Bu. Mel, kalau tadi dari yang saya jelasin tadi, masing-masingnya ini kan jalurnya punya kapasitas ya Mel. Misalnya ini 7. Boleh nggak kalau misalnya S0 ini aliran yang lewat itu cuma 3 Mel? Bisa, Bu. Bisa. Karena kapasitasnya 7. Sip, oke. Thank you Mel. Jadi kalau misalnya 9 boleh nggak Mel lewat Mel? Tidak, Bu. Oke. Karena udah melebihi kapasitasnya. Oke, thank you Mel. Jadi ya tepat sekali ya yang Meli jawab tadi. Jadi kalau misalnya kapasitasnya 7 kita mau lewat 9 nggak muat itu istilahnya ya. Jadi harus sesuai dengan kapasitas. Kecil, kurang dari kapasitas boleh, yang tidak boleh adalah lebih. Nah, itu gambaran dari masalah maksimum flow. Kemudian kita masuk ke definisinya. Nah, ini banyak kalimat ya. Oke, jadi intinya adalah sebenarnya tulisan-tulisan ini adalah apa yang saya jelaskan ke kalian tadi. Kalian bisa baca nanti di materinya. Jadi lebih kurang adalah kalau masalah maksimum flow ini adalah jadi dia ada sumber, kemudian berakhir di tujuan, yaitu disebut juga dengan sink ya tujuannya. Nah, di mana masing-masing note ini atau simpulnya itu apa namanya? Kalau kita melewati jalur tersebut, dia punya kapasitas masing-masing yang harus kita penuhi. Harus kecil dari sama dengan kapasitas-kapasitas yang ada. Lebih kurang ini menceritakan yang tadi udah kita bahas. Jadi saya akan langsung lanjut ke slide selanjutnya. Nah, apa aja sih sebenarnya kasus-kasus dari maksimum flow ini? Seperti tadi yang udah dicontohin sama Arif ya. Jadi si jalur ini atau artnya itu bisa mewakili jalan-jalan mobil, pipa-pipa air, kabel-kabel listrik, apalagi ya? Apalagi dong contohnya? Lagi ya, misalnya ada yang bisa kasih contoh selain jalan-jalan mobil, pipa, jalan tol tadi ya. Terus apa lagi sih misalnya tugas misalnya juga bisa kita proyek gitu bisa juga ke maksimum flow ini. Nah, pada masing-masing kapasitas tertentu itu dapat dikaitkan dengan aliran maksimumnya. Jadi ya kayak tadi udah Meli jabarin juga kalau misalnya ya semaksimalnya yang misalnya yang harus dilewati misalnya kalau S ke 0 ini adalah 7. Itu maksimalnya. Nggak boleh lebih dari itu. Nah, bisa juga kayak tadi volume air yang melewati pipa. Jadi mobil yang dapat ditampung oleh jalan itu seberapa banyak sih? Nah, itulah si maknanya dari kapasitas. Kayak jalan tol tadi, misalnya kapasitas jalan tol tersebut adalah 100 mobil gitu ya, 100 kendaraan. Maka saat lebih dari itu ya akan
akan padat atau si jalan tidak akan bisa menampung, bisa jadi makanya mungkin jalannya cepat rusak atau terjadi kemacetan. Nah, seperti itu ya. Itu adalah masalah maksimum. Nah, ini definisi kalau kita mau nulis dalam bentuk matematisnya. Nah, ini jadinya lebih kurang sama VE ini menunjukkan apa namanya dari dan kemana tujuannya. Nah, yang perlu kalian garis bawahi itu adalah ini. Jadi ada capacity constraint sama conservation of flows-nya. Nah, jadi masing-masing itu punya kendala ya, sepertilah kita tujuannya itu kan memaksimumkan aliran ya. Kemudian, nah tapi kita punya kendala nih, kendalanya apa aja? Yaitu yang pertama ada capacity constraint-nya. Capacity constraint itu maksudnya apa sih Bu? Nah, masing-masing aliran yang lewat itu tidak boleh lebih dari kapasitas. Nah, itulah tadi yang udah dijabarin sama Meli ya. Kemudian ada conservation of flows-nya. Maknanya apa sih ini notasi ini? Yaitu nih kalau kalian bisa lihat some of the flows kok bergerak juga. Jadi total aliran yang masuk ke suatu node, ke suatu simpul itu harus sama dengan total aliran yang keluar dari node tersebut. Nah, ini dinyatakan dalam notasi ini. Jadi total yang masuk itu harus sama dengan total yang keluar. Lebih kurang seperti itu. Nah, mungkin kita akan membahas, ini ada contohnya, contoh tentang masalah perusahaan minyak Sanko ini, ada di buku, silakan dibuka aja. Jadi ini masalahnya adalah perusahaan minyak Sanko ini memang mendunia ya, pantesan Sanko itu agak mahal minyaknya ya. Cobalah kalian bandingin, saya waktu itu kan biasalah ibu-ibu ya, beda 1.000 juga lumayan gitu ya. Minyak Sanko tuh termasuk yang agak mahal juga dan bukan jarang diskon sih ya. Ternyata memang dia lebih jernih loh dibanding minyak yang lain, kecuali minyak sayur ya, bukan minyak. Kalau minyak kelapa ya lah lebih bening lagi. Memang bagus kayaknya Sanko ini. Kemudian si perusahaan minyak Sanko ini mereka ingin mengirimkan si minyaknya melalui pipanya. Jadi semaksimal mungkin jumlah yang bisa dialirkan melalui pipa per jamnya. Nah, di mana ini, aduh maaf ya kalau ada suara ribut, di mana sumbernya atau awalnya itu dari node SO, mungkin singkatan dari source kali ya, jadi SO disingkatnya. Kemudian tujuannya itu akhirnya adalah node SI atau sink ya, node sink-nya tujuannya ke SI, mana dia akan melewati beberapa station, yaitu station 1, 2, dan 3. Nah, jadi masing-masing kayak SO ke 1 itu mewakili pipa, di mana mungkin ini masing-masing diameter pipanya itu berbeda-beda. Kan ada diameter pipa itu yang kecil, ada yang besar. Nah, mungkin maksudnya seperti ini, makanya kapasitasnya berbeda-beda. Ada yang kapasitasnya cukup 2, ada yang cukup 2 barel, ada yang cukup 4 barel, dan seterusnya. Nah, jadi kita mau cari tahu seperti apa penyelesaian atau model linear programming dari si masalah Sanko ini apabila kita buat model matematisnya. Nah, kita akan lihat. Nah, oke. Nah, tadinya jadi SO ini hanya ke SI aja. Sebenarnya ini alur yang A0 ini dari SI ke SO itu nggak ada. Hanya saja ini adalah untuk mengecek, kan tadi kita syaratnya adalah yang masuk itu, jumlah yang masuk itu sama dengan jumlah yang keluar.
Makanya yang masuk ke SI, ini panah-panah yang masuk ke SI, kalau dijumlahkan, berarti kan dia berasal dari not 2 sama not 3. Kalau dijumlahkan itu harus sama dengan SI ke S0. Makanya ini buat mengecek apakah sama. Tuh, kenapa senyum-senyum? Oke, selanjutnya kita lanjut ke membuat modelnya. Oh, ini modelnya seperti apa sih, Bu? Nah, jadi biasa kita harus menentukan dulu variabel keputusan kita. Nah, di sini adalah banyaknya barel dari minyak per jam yang akan melewati arc I ke J. Nah, I-nya itu berarti asalnya, J-nya itu tujuan ya. Nah, terbentuklah kayak gini. Kenapa sih bisa terbentuk kayak gini? Oke, nanti kita akan jabarin satu-satu ya. Yang terpenting adalah dua constraint yang tadi perlu kalian ingat, dan itulah yang menjadi constraint-nya kita. Makanya kenapa constraint-nya banyak sekali ini. Oke, saya izin buka tabel saya biar bisa kita coret-coret. Oke. Ini sama yang kayak tadi saya udah jelasin. Nah, kita mau bentuk program linearnya. Di sini kan kita akan maksimum dari A0-nya, atau bisa juga kita sebut X0, yaitu yang nantinya akan, ini kan artinya total dari maksimum alirannya ya. Kemudian, nah pasti kita punya constraint atau subject to-nya, constraint-nya itu yang pertama itu adalah tadi apa namanya? Capacity constraint ya. Terus aja deh. Maaf ya, heboh. Terus satu lagi tentang apa ya? Yang masuk ke dalam capacity constraint itu apa aja sih? Nah, kan dia bilang kan capacity constraint adalah yang melalui masing-masing jalur ini tidak boleh lebih dari kapasitasnya. Maka
Kita bisa tulis X nah, 1 itu harus kecil sama dengan berapa nih kapasitasnya? 2. Terus kemudian X dari 1 dari SO ke 2 S0 sih SO. SO kedua itu juga tidak boleh lebih dari 3. Kemudian dari 1 ke 2 itu tidak boleh lebih dari 3 juga. Selanjutnya yang ini adalah 1, 3 itu tidak boleh lebih dari 4. Kemudian mana lagi 2 ke SI ya. 2 ke SI itu tidak boleh lebih besar dari 2. Kemudian ini 4 udah, 3 ke SI ya. SI itu tidak boleh lebih dari 1. Nah, itu kapasitasnya masing-masing yang menjadi kendala di model maximum flow menggunakan linear programming. Nah, kemudian ada conservation flow. Conservation flow artinya yang masuk ke node tersebut harus sama dengan jumlah aliran yang keluar dari node tersebut. Oke, berarti Adek, saya bilang ya. Oke, bisa saya coba pindahin dulu ke sini biar kelihatan. Oke, berarti kalau kayak gini conservation-nya berarti dari kita perhatikan node 1. Node 1 yang masuk node 1 itu harus sama dengan yang keluar dengan node 1. Berarti kalau kita tuliskan gimana ya bentuknya? X S0 1 terus gimana dong? Kecil dari atau sama dengan atau lebih dari tandanya? Karena harus sama dengan yang masuk sama dengan keluar, berarti kita perhatikannya node 1 ya. Lihat node 1 yang masuk itu hanya dari S0, berarti X S0
sebagai indeksnya, itu sama dengan yang keluarnya dia kemana aja nih? Oh, kedua dan ketiga. Berarti sama dengan X 12 ditambah X 13. Mana ini? Kemudian berapa lagi yang kita lihat? Not 2. Kalau kita perhatikan not 2, berarti yang masuk ke not 2 itu ada dari 1, 2, kemudian ditambah X12 ditambah SO2 itu harus sama dengan yang keluar dari 2 itu cuman X2S1. S1, SI, sorry. Oh, ini. Belum. Nah, seperti itu. Terus berarti untuk not 3. Nah, yang masuk ke not 3 itu apa aja? Berarti yang masuk ke not 3 itu adalah 1, 3 saja. Ya, betul. Sama dengan X3 SI ya. X3SI. Nah, kemudian nah, SI lagi yang kita lihat. Yang masuk ke sana itu adalah S2SI dan juga S3SI. Itu harus sama dengan X0 kita sebut saja nih X0 ya. Jadi yang dari kembali ke awalnya. Nah, ini artifisial aja sebenarnya untuk membantu mengecek ini. Kenapa dibutuhkan ini ya? Karena ada syarat constraint-nya yang ini. Oke. Ini not 2-nya, ini not 3, ini not SI. Nah, untuk S0, S0 bisa juga kita tambahkan di sini. S0, not SI ya. Not SI-nya berarti itu adalah yang masuk X0 itu harus sama dengan X SO1 X 0,2. Sip. Oke. Yuk. Nah, tinggal kita tambahkan. Ingat kalau misalnya ini alirannya tidak boleh negatif.
Jadi ada lagi penambahan semua alirannya atau X-nya itu XIJ-nya, saya sebut aja XIJ-nya ya, itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah, jangan lupa, karena ini penting, karena kalau enggak nanti akan ada nilai yang negatif kalau misalnya kita nggak pakai ini. Lebih kurang seperti ini gambarnya. Oke, nah, bukan gambar sih, model ya. Saya coba kesampingin aja. Oke, nah ini modelnya di mana? Oh, maksimumnya kehapus ya. Oke, ini maksimumnya, fungsi tujuannya maksimum dari X0. Oke, nah ini modelnya. Seperti apa cara penyelesaiannya? Kalian bisa pakai solver, kalian bisa pakai Lindo ataupun Lingo. Manual bisa juga sesungguhnya. Nah, cuman saya mau kasih lihat contohnya aja gimana penyelesaiannya. Mungkin kita ambil aja salah satu solusi visible ya, solusi layaknya. Kayaknya nulis pakai ini kok agak lama. Oke, saya hapus dulu. Solusi visible-nya atau solusi layaknya yang mungkin bisa ya. Itu yang not 3 tuh X1,2 ya, Bu? Bukan X13. Yang mana ya? Yang not 3. Not 3. Oke, sebentar saya cek. Yang not 3 itu adalah, oh iya, thank you. Oke. Nah, untuk solusi layaknya yang mungkin bisa kita ambil aja yang lurus ya. Maksudnya dari ini ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Berarti kan alirannya ini 0,0 ini maksudnya tuh aliran yang akan dialirkan. Ini kan masih 0 ya di awal. Oke, di sini maksimum kapasitasnya ada 2, di sini 3, di sini 2. Maka tentunya kita akan mengambil yang paling kecil. Kenapa diambil yang paling kecil? Karena ya kalau mau ambil 3, nggak bisa lewat sini, nggak bisa lewat sini gitu ya. Jadi kita ambil yang paling kecil selisihnya. Kita ambil berarti di sini 2, jadinya di sini 2, dan di sini 2. Misalnya jalur yang kita lewatin itu adalah S0 ke 1, ke 2, terus ke SI. Nah, berarti kalau kayak gitu maksimum flow-nya adalah 2, berarti ya. Karena apa? Kan yang keluar dari S0 itu itu 2, kemudian nanti yang keluar juga otomatis kan dari SI karena yang masuknya 2, keluarnya juga sama ya. Berarti di sini nanti 2. Nah, kalau seperti itu, kalau kita lihat karena di sini sudah 2 yang lewat itu alirannya 2, sesuai kapasitasnya 2 di sini, dan
lewat alur ke sini adalah 2 juga, maka untuk 1/3 tidak ada lagi yang minyak yang bisa kita alirkan lewat 1/3. Kenapa? Karena semuanya dari yang S0 ke 1 itu sudah masuk semua ke 1, 2. Maka di sini 0. Berarti kan yang ke sini juga 0 ya, karena di sininya juga 0. Nah, kemudian kalau misalnya S0 lewatin kedua, nah si 2 juga udah penuh nih dari yang sebelumnya, maka yang lewat sini juga 0. Maka yang nggak ada lewat jalur lain kecuali S0 ke 1, ke 2, terus ke SI. Dengan total maksimum flow-nya itu adalah 2 barel misalnya gitu. 2 barel oil. Nah, apakah ada kombinasi ataupun aliran maksimum yang lain? Bisa saja ada yang lebih optimal dari yang ini. Bisa jadi nanti kombinasinya, oh lewat sini 1, lewat sini 2, atau lewat sini 3, itu bisa saja ada selain ini. Ini kan cuma contoh aja. Jadi salah satu calon solusi yang layak. Nah, bisa kita bandingkan dengan calon solusi yang lain, siapa tahu ini lebih optimal lagi maksimum flow-nya. Jadi cari sebisa mungkin yang paling besar yang bisa kita alirkan. Nah, itu kalau misalnya memodelkan dengan linear programming-nya. Kalau dicarinya kalian bisa pakai yang manual, simplex bisa, cuman ini agak banyak variabelnya ya. Gampangnya bisa coba pakai solver atau Lindo atau Lingo. Mungkin kalian bisa coba-coba. Ada tuh rasanya petunjuknya kalau mau coba Lingo ya di buku. Nah, saya mau bahas selanjutnya itu adalah metode yang Ford-Fulkerson. Ini salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk maksimum flow. Nah, untuk memodelkan dari masalah maksimum flow-nya ini, untuk linear programming ada yang mau ditanya dulu kah, teman-teman? Sebelum kita lanjut ke metode Ford-nya. Ibu, Siska masih kurang paham nentuin flow maksimum. Oke. Kurang pahamnya di belah mana, Sis? Ya, kok dia bisa dapatnya 2 itu, Bu? Oh, oke. Nah, jadi ini saya hapus dulu. Jadi gini kan kita akan mengalirkan sebanyak mungkin minyak yang bisa gitu ya, Sis ya. Nah, kemudian kalau pakai linear programming tentunya kita perlu memodelkannya. Udah kita modelkannya nggak ada masalah ya, Sis? Oke, selanjutnya ini bisa kita selesaikan pakai software. Mau pakai solver di Excel bisa, mau pakai Lindo, mau coba-coba silahkan boleh. Nah, saya karena ini banyak variabelnya gitu ya, saya cuma mau kasih lihat salah satu solusi layaknya. Oke, salah satu solusi layaknya yang gampang kayak gitu ya. Oh, yang gampang kita mau mengalirkan nih misalnya dari S0 SO ke SI. Nah, jalur yang paling gampang tuh yang lurus gitu ya. Saya kasih contohnya. Jadi dari kita lihatnya SO ngelewatin station 1 terus ngelewatin station 2 dan berujung di SI gitu ya. Saya pilih yang lurus nggak yang belok-belok. Saya kita ambil aja yang lurus. Itu salah satu solusi layaknya. Nah, masing-masing jalur dari SO ke station 1 itu kan punya kapasitas yaitu 2. Dari station 1 ke 2 ada kapasitasnya 3. Dari station 2 ke SI ada juga kapasitasnya yaitu 2. Nah, kalau kita lihat ini kan ada 2 kapasitasnya 3 dan 2. Nah, kan kita mau ngalirin nih dari S0 SO ke SI. Otomatis
yang akan dialirkan itu kalau kita lihat seberapa banyak aliran yang bisa, berarti harusnya kita lihat mana yang paling kecil alirannya yang bisa kapasitasnya. Kenapa? Karena misalnya nih, saya ambilnya itu adalah, ini kan 2, gampang gini aja lah, 2 dikurang 0 itu 2, 2 dikurang 3 itu 3 dikurang 0 itu 3, 2 dikurang 0 itu 2. Kenapa dikurang 0? Karena awalnya, ini kan awal ya, tidak ada aliran yang lewat, jadi masih mula-mula. Nah, jadi kita akan memilih yaitu minimum dari S0, susah ya, minimum dari S0 ke 1, begini, langsung aja ya, minimum 2, terus 3, dan 2. Ini minimumnya kan adalah 2 ya. Nah, jadi artinya maksimum minyak yang bisa kita alirkan kalau kita mau ngelewatin jalurnya ini dari S0 ke SI-nya lewat 1 dan 2 itu adalah 2. Kenapa? Karena misalnya ini kapasitasnya 2, oh berarti bisa lewat 2 nih. Saat lewat sini bisa nggak nih lewat dari 1 ke 2? Ya bisa. Kenapa? Karena tidak lebih dari kapasitasnya. Kan kapasitasnya 3, berarti kalau masuk 2 masih bisa dong. Oke. Terus bisa nggak ngelewatin dari station 2 ke SI? Kapasitasnya 2, oh masih bisa. Kenapa? Karena kapasitasnya 2, berarti sesuai dengan kapasitas. Berarti bisa lewat. Nah, apa terjadi? Misalnya kita kasihnya 2,5, misalnya ya. Lewat sini udah nggak bisa, karena kapasitasnya udah 2. Boleh 1 nggak? Ya boleh, tapi bisa aja kalau kita ngambilnya 1 nih, S0 ke 1, SO ke 1, 1. Terus berarti kan 1 ke 2-nya juga 1, 2 ke SI-nya juga 1. Nah, tetapi nggak maksimal yang bisa gitu loh. Sedangkan yang bisa kan maksimumnya setidaknya minimal ini 2. Berarti ya sebisa mungkin kita memasukkan yang minimal aliran yang bisa gitu. Kapasitas minimum yang bisa terlewati itu berapa sih dari yang jalur ini? Oh 2, berarti ya kita kasih aja 2. Kenapa? Karena ya kan maksimal yang dimungkinkan gitu 2. Kalau 1 atau 1,5 ya masih sisa gitu, sayang banget gitu kan ya. Jangan kita mau carinya maksimum gitu sih kira-kira. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ibu, Yuk. Ya, Fir. berarti kalau misal ini contohnya Bu, misalkan kalau kita lewat 3 berarti itu kapasitasnya sampai akhir itu 1 ya Bu? Oke. Kalau lewat 3. Lewat 3. Nggak lewat 2. Nggak Ya. lewat 2 ya. Ya. Oke. Kita hapus dulu. Ini misalnya aja ya, ini nggak lewat, ini nggak lewat, ini nggak lewat. Misalnya yang kita ambil itu adalah S0, terus ke 1 ya, terus ke 3, terus ke SI gitu ya, sis ya. Sis lagi. Iya, iya Bu. Iya, Bu. Oke, saya perbesar dulu mungkin. Oke, nah ini jalurnya. Kita coba ya, yang visible-nya. Bisa aja kamu ngambil jalur ini. Nah, kita lihat lagi. Berarti kalau ini yang diambil, ya, benar sekali sebenarnya yang Fitri bilang ambilnya maksimum 1. Kenapa? Karena yang bisa lewat di sini 1 doang ya. Cuman muat 1 gitu. Di sini 4, di sini 2. Ya berarti ya mau nggak mau kalau kita ngambil jalurnya di sini adalah 1. Kenapa? Ya kalau di sini kita kasih 2, sini masih lewat. Sampai sini nggak bisa lewat, dia mandek.
Terus misalnya yang mana lagi nih yang kita mau coba misalnya S0 ke 2 Langsung ke 2. terus ke 3 sama ya 2 Iya. juga. Nah, 2. Nah, jadi kita mencoba mencari kombinasi yang mungkin gitu. Misalnya ada ini kan si satunya bisa berbagi ya, bisa jadi aja nanti ada kombinasinya. Oh, ke sini 1, misalnya ini 2, terus satunya ke 3, satunya lagi ke 2, bisa jadi aja ya. Jadi nanti akan ada misalnya oke, misalnya S0 misalnya S0 ke 1-nya itu 2, misalnya ya. Terus dari sini saya mau kirim 1 ke mana sih? 1 ke 2-nya saya kirim 1 misalnya ya. Terus saya juga kirim karena ini bisa dibagi 2, 1 ke 3-nya 1 juga misalnya gitu. Terus nanti berarti X3SI-nya itu X3 X3, SI-nya berarti jadi 1. Nah, ini terus 1, 2-nya misalnya saya kirim 3 misalnya. Banyak banget 3 ya. Bisa nggak 3? Misalnya 1 dulu lah. Nah, karena apa? Karena nanti dari X2, SI itu kan harus 2 ya. Nah, yang masuk ke not 2 itu dari 1 dan S0 itu totalnya harus 1. Kan? Jadi misalnya ini kombinasinya lah. Nah, kalau kayak gini ngirimnya berarti dia bisa kirim 2 ditambah 1 gitu ya. Yaitu 3. Bisa dikirim 3 aliran. Kalau ini kan tadi cuma 2 ya. Kalau ini di total jadi 3. Nah, kombinasi ini bisa aja kalian cari satu-satu. Nah, pakai software boleh. Nah, ini untuk yang linear programming-nya. Lebih kurang kalau misalnya yang metode Ford itu ya kita coba alur-alur juga sih. Kita coba yuk sekarang yuk. Oke. Ini kasusnya yang berbeda. Oh iya, saya lupa di mana? Di slide itu kalau nggak salah ada kasus kasusnya dari sini aja deh. Ada kasus ya rasanya yang saya taruh. Yang mana ya? Nah, ini tentang pesawat. Jadi jalur pesawat terbang. Dari bacanya apa nih ya? Juneo. Apa sih bacanya ini? Inilah pokoknya dari kota ini mau ke Dallas dia kan. Nah, coba nanti kalian buatkan model LP-nya seperti apa dari source-nya ini ke SI. Seperti apa model pemrograman linearnya. Nanti tolong dibuat ya. Oke, dah. Mumpung saya ingat nanti saya lupa. Kemudian kita akan bahas yang si metode satunya.
Oke. Nah, metode ini kita akan buat. Jadi ini dari SO ke SI, source ke sink-nya, ini melewati not 1, 2, 3. Nah, pertama tentunya kita kalau pakai for ini, kita ada iterasi-iterasinya. Misalnya ini iterasi pertama. Iterasi 1. Nah, iterasi 1 kita bisa memilih jalur mana dulu yang mau kita coba evaluasi. Misalnya, mana nih? Mau yang mana dulu kita evaluasi coba? Oh, mau SO3 SI, Bu. SO3 SI. Oke, sini ya. Ke sini, terus ke sini. Iterasi pertama adalah SO, terus ketiga, terus ke SI. Oke. Nah, dari sini berarti saya hapus dulu biar nggak banyak ininya. Oke, nah ini kan awalnya 0 ya. Nah, ini awalnya kita bisa kasih 0, ini juga 0 yang melewatinya. Maka kita bisa cari selisihnya, selisih dari kapasitas dan juga aliran. Nah, alirannya 0, sedangkan kapasitasnya 3. Jadi kita bisa cari untuk X S0,3-nya itu adalah selisihnya kan 3 berarti ya. Terus X 3 ke SI itu adalah 5. Ini dari mana sih Bu dapatnya? Oke. Yaitu 3 dikurang 0. Kok saya pakai kurang? Oke. Sama dengan 3. Terus ini 5 dikurang 0. Nah, ini kita cari minimumnya. Minimum dari 3 dan 5. Berapa minimumnya? 3 ya. Nah, berarti untuk sementara ini kita akan menambah 3 ke masing-masing aliran ini. Jadi maksudnya adalah berarti kita bisa mengalirkan 3 di sini, dan tadinya 0 kita ubah jadi 3. Ini untuk sementara kita lewatin ini 3, terus ini ketiga. Nah, kalau kalian lihat ini kan dia yang lewat adalah 3, alirannya 3, dan kapasitasnya adalah 3. Bukan dibagi ya, tapi ini yang kiri itu menandakan aliran, yang kanan itu menandakan kapasitas. Artinya ini sudah full. Oke, sudah full sesuai kapasitas. Bisa nggak berubah lagi kalau misalnya kita coba-coba yang aliran lain? Bisa saja. Jadi ini tidak bisa kita tambahkan lagi. Maksudnya kalau misalnya kita ada lagi penambahan tambah 1 gitu, nggak bisa karena udah pas. Tapi bisa dikurang. Kita bisa menandakannya dengan reduce atau R. Jadi nggak bisa ditambah lagi karena udah full, tapi bisanya dikurangin. Nah, kalau di sini dia lewat aliran yang lewat 3, sedang kapasitasnya 5. Maka masih bisa kita increase atau kita tambahkan, tapi bisa juga loh kita kurangkan. Sesuai nanti mana yang paling optimal, iterasi selanjutnya. Nah, sampai sini dulu oke nggak? Oke, Bu. Oke. Nah, iterasi pertama kita peroleh ini. Selanjutnya kita coba lagi iterasi kedua. Oke. Iterasi kedua kita mau coba jalur mana lagi? Yang belum. Berarti S0,
boleh kedua, bisa juga nih S0 kedua, terus ke mana nih? Ketiga, terus ke SI. Karena si ini masih belum penuh ya. Kita coba S0 kedua, terus ketiga, terus ke SI. Nah, berarti ini kita dapatnya X S0,2-nya. Ini masih 0 tadi ya. 0. Terus ke sini juga masih 0. Nah, ke sini udah ada 3. Maka berarti ini adalah 8 dikurang 0 sama dengan 8. Kemudian X 2,3-nya itu adalah 2 dikurang 0 sama dengan 2. Kemudian X3-nya X3 S3,SI-nya itu adalah 5 dikurang 3. itu 2. Oke. Selanjutnya kita cari yang minimum. Kenapa cari minimum? Ya kalau misalnya ambil yang paling besar nanti nggak muat di yang kapasitas pipa yang kecil. Jadi kita bandingkan 8, 2, dan 2. Kita dapat 2. Maka selanjutnya 2 ini kita tambahkan ke aliran yang tadi. Berarti ini nggak lagi 0, tapi 2. Aduh. Jadi 2. Terus ini juga nggak lagi 0. 0 tambah 2, 2 ya. 2. Terus ini ditambah 2. Nggak 3 lagi. Jadi 3 tambah 2. 5. Nah, selanjutnya kita evaluasi lagi nih. Oh, kalau lewat sini, ini alirannya 2. Sedangkan kapasitasnya masih cukup 8. Oh, berarti masih bisa kita increase atau kita tambahkan. Tapi bisa juga kita kurangkan. Jangan-jangan jadi 0 nih lewat sini, bisa jadi aja. Karena misalnya lewatnya samping-sampingnya. Sebelah sini nggak bisa lagi kita tambah. Yang bisanya kita kurangkan atau reduce. Sini udah nggak bisa lagi di-increase ya. Udah penuh. Udah maksimal soalnya. Berarti yang kita bisa lakukan di sini adalah R. Atau di-reduce. Iterasi 2 oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Selanjutnya saya iterasi 3 sini aja ya. Iterasi ke-3. Coba mana lagi? SO1SI. SO1SI. Ini berarti X SO,1-nya itu adalah 2. Oke. Ini masih 0. Ini 0 juga. Saya tulis aja ya 0. Oke, 0 sama dengan 2. Kemudian S1SI ya. 2 dikurang 2. Minimum dari ini. Itu 2. Oke, berarti kita tambahkan 2 ya ke jalur ini. Kedua, 2. Oke, sekarang kita tambahkan. Ini dihapus juga. Ini jadi 2. Ini jadi 2. Oke. Nah, berarti di sini sudah penuh, bisanya di-reduce, ini juga bisanya di-reduce. Nah, masih ada lagi nggak nih kemungkinan yang bisa kita buat? Tidak. Oke, nah sesungguhnya masih bisa. Kenapa? Kenapa? Nih kalau kalian lihat
dari sini S0 ke maksudnya mungkin aja nih tapi kita coba cek ya masih bisa apa enggak. S0 ke 2 itu kan masih bisa ditingkatkan ya. Tapi jalurnya sudah 2 ke 3, Bu. Nah, benar. Nah, dari 2 bisa ke 3 full. Nah, bisanya kemana selain itu? Yaitu ke Nggak bisa, Bu. atas. Tapi Jadi arahnya ke bawah, Bu. Oke, nah, oh ya, saya lupa bilang, Kak. Jadi kalau misalnya di Ford ini, itu ada backward sama forward. Jadi bisa dibalik arah panahnya. Tetapi, apa namanya, kalau dibalik arah, berarti dia harus dikurangkan. Nah, boleh-boleh aja seperti itu, misalkan kalian ketemu nanti ya, ini kalian misalnya iterasi selanjutnya, contoh aja nih ya. Iterasi 4 misalnya. Dari S0, SO, ke 2, ke 1, misalnya ya, ke SI. Misal. Nah, maka kalau seperti itu, kita lihat nih, bisa nggak? Nah, X, S0, itu kan 8 dikurang 2, yaitu 5. Ya. Kemudian X 2 sorry. X 1 2. Oke. X dari 2 ke 1. Nah, ini sama dengan minus dari X 1,2. Kenapa? Karena dibalik arahnya. Tadinya forward jadi backward. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau di backwardin berarti harus ada yang dikurang ya, yaitu sebesar apa yang dikurang ini ya tergantung nanti paling minimum berapa. Kemudian misalnya X berapa nih? X 1,1 SI. Ya ini 2,2 ya, 0 ya. Nah, karena kayak gini, karena ininya sudah penuh, bisanya dikurangin sih. Cuman karena kalau dicari dia paling kecilnya adalah dicari minimumnya adalah 0, maka alur ini nggak bisa. Kenapa? Karena sininya sudah penuh. Kalau misalnya nanti kalian ketemu kasus ininya 1 misalnya ya, 1/2 misalnya. Maka kan masih bisa tuh 1. Nah, nanti misalnya nih ininya 1. Maka di sininya misalnya tadinya itu 2, karena di backward dikurang. Kalau yang lain kan ditambah. Karena dia backward jadinya 2 dikurang 1. Nah, itu contoh kalau misalnya kalian menemukan kasus seperti itu. Misalnya masih bisa nih coba di backwardin. Jadi nggak cuma yang harus maju aja, tapi kalian bisa ngecek kalau dia dimundurin. Nah, seperti itu. Saya cuma mau kasih lihat dan ternyata kalau kita mau backwardin nggak bisa juga karena sudah full di sini ya. 1 SI. Iya. Nah, jadi nggak bisa. Ya. Terus gimana dong Bu kalau menentukan nilai maksimumnya? Nah, nilai maksimumnya, maksimum flow-nya atau fungsi tujuan kita kan maksimum adalah X0. X0 ini kan tadi yang masuk ya semuanya ya. Dari SI. Nah, ini berarti kalau bisa kita langsung jumlahkan dari minimum-minimum ini, yaitu total ini ditambah ini, ditambah ini. 7. Tahu bisa juga X0-nya kita atau totalnya itu adalah X dari, kalau kalian lihat SI ini node terakhirnya, berarti kan yang masuk ke sini adalah X1, SI
ditambah X 3, SI. Berarti ini 2 ditambah 5, 7. Gitu. Ini caranya. Bu, boleh nggak kalau misalnya iterasi kedua itu saya nggak milihnya yang S0, 2, 3, S1. Misalnya saya pilihnya yang S0, 2, 1, SI. Ya boleh-boleh aja. Tentu mungkin kombinasi yang di dalamnya akan berbeda. Tapi pasti hasil akhirnya itu adalah yang paling maksimum yang mana. Jadi pilihlah yang paling maksimum aliran yang bisa melewati jaringan ini. Udah deh selesai, gitu caranya. Jadi lewat sini 2, lewat sini juga 2, lewat sini 3. Nah, seperti itu. Jadi kita bukan mencari rute, kan kalau TSP kemarin, rute mana sih yang menghasilkan rute paling pendek atau rute paling dekat. Kita kan bicaranya rute ya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah kalau ini ya kita bisa aja sekali lewat gitu, satunya ke 2 barel ke 1, 2 barel ke 2, 2 barel ke 3 misalnya kayak gitu. Itu bisa aja. Jadi nggak bukan rute yang kayak misalnya kita cari S0, 1, terus kedua, terus ketiga ke SI, enggak. Tapi ya semuanya kita lewatin semaksimal mungkin yang bisa dengan masing-masing rutenya seperti ini. Lewat sini, terus ada 2 lewat sini, terus ada 2 lewat sini. Gitu. Ada yang mau ditanya kira-kira? Ibu, Ya. misalnya rutenya beda-beda, itu hasil akhirnya tuh pasti sama atau bisa jadi beda, Bu? Satu bisa jadi beda. Makanya kita mencari kemungkinan rute maksimum aliran maksimum yang bisa. Nah, kalau misalnya udah nggak bisa lagi nih, benar-benar nggak bisa, itu biasanya hasil akhirnya nggak beda sih. Sama kalau kayak gini kan, dia akan memaksa, kita harus memaksa memastikan yang masuk ke sini itu semaksimal mungkin. Kalau bisa di sini 2, ya 2 yang kita lewatin. Masuk ke sini ketiga, 5, ya 5. Tapi kayak kalian kita bahas yang ini tadi kan ya. Nih, kalau saya ngambil rutenya yang ini, bisa jadi cuma 2. Tapi kalau misalnya saya ada kombinasinya, jadi ada dipecah-pecah gitu, ternyata bisa loh ngelewatin 3, ternyata gitu. Nah, jadi bisa jadi aja berbeda. Tapi cari lagi kemungkinannya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa semua nih, udah nggak ada lagi yang hasil jalur ke ujungnya itu sudah nggak bisa ditambah lagi gitu ya. Ini kan ini memang masih bisa ditambah nih, SO kedua masih bisa di-increase, masih bisa ditambah. Tetapi di ujung udah nggak bisa lewat lagi tapinya ya. Ini sudah R, ini sudah R juga, sudah maksimal, nggak bisa lagi. Maka ya sudah, berarti itulah yang maksimalnya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ira. Ada lagi, teman-teman? Semuanya saya stop share.